Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang mengetahui segala kelemahan dan kekurangan kami. Engkau yang mengetahui apa yang kami hadapi di dalam hidup ini. Dan kami bersyukur kalau Engkau memanggil kami sebagai orang-orang percaya. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan kepada kami kuasa dan otoritas. Engkau memberikan kepada kami darah-Mu Tuhan yang di atas segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Beri kami hati yang percaya akan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Beri kami Tuhan pencerahan supaya di dalam setiap kami membaca firman-Mu kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau Tuhan yang menerangi akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share sebenarnya yang lalu itu kita buat kota, buat bangsa, tapi juga buat kita ya. Tapi kali ini saya mau share tentang bagaimana menutup celah dan pagar pertahanan, buat pagar pertahanan dalam hidup kita. Kita lihat Yehezkiel 22 ayat 30. Yehezkiel 22 ayat 30. 30. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan ku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nah, kita lihat Tuhan itu mencari di antara kita, di antara setiap keluarga gitu ya. Siapa yang mau berdiri di celah-celah di antara tembok-tembok pagar yang mengelilingi yang mulai rusak, dan mempertahankan supaya tembok yang ada celahnya itu tidak dimasuki oleh musuh. Begitu musuh kita memasuki akan celah-celah yang ada, maka kerusakan yang akan diadakan oleh musuh dalam hidup kita ya. Jadi dari setiap keluarga Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar mau berdoa, membawa setiap keadaan yang kita hadapi di hadapan Tuhan yang mampu untuk memulihkan segala sesuatu ya. Nah, kita lihat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Jadi apa yang kita lakukan yang tidak Tuhan suka, kita akan memakan akan akibatnya. Jadi akan ada, kita harus lihat ya, apakah ada celah dalam hidup kita yang akan membuat si setan itu bisa masuk dan roh-roh jahat itu masuk. Sangat gampang untuk mereka masuk. Misalnya aja kalau kita ngobrol gitu ya, kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada sesuatu yang menggelitik hati kita. Tanpa kita sadari kita akan ngomong yang memberikan pendapat yang bagaimana yang bisa memancing akan orang yang kita hadapi itu untuk mereka ngomong gitu ya. Mereka istilahnya bukan mendebat. Bagaimana itu? Itu wah udah sering kita hadapi hal-hal itu. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa kita membutuhkan kebenaran yang membawakan akan damai sejahtera, kita menanggapi dengan kebenaran. Tapi jika dalam keadaan kondisi kita lagi nggak enak, kita dengar hal yang nggak enak, itu membuat kita marah. Nah, itu sudah membuat celah dalam hidup kita. Kita tahu bahwa si musuh itu, singa itu mengaum-ngaum di sekeliling kita, mencari saatnya untuk dia menyerang kita. Dan kita harus benar-benar menyadari untuk kita tidak membiarkan musuh itu masuk, karena kalau musuh itu masuk, ia akan menghentikan damai sejahtera kita. Stop, boro-boro damai sejahtera ya, menstop. Mestinya kita dapat beroleh jalan, dapat beroleh ketenangan. Enggak mungkin ketenangan kalau musuh sudah masuk. Kita harus senantiasa benar-benar membuat
pagar tembok pertahanan kita ini jangan sampai dirusak. Kita minta hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan terus menerus. Jadi benar-benar harus berjaga atau waspada ya. Ada seorang ibu bercerita bagaimana kamu bisa sampai perjalanan hidup diberkati seperti ini gitu ya. Ibu itu menjawab, saya bersyukur karena saya ini diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi berkat yang Tuhan beri itu, kesalahan saya adalah saya lupa mengucap syukur sepanjang waktu kali ya, setiap saat itu saya lupa mengucap syukur. Bahkan saya berkat itu membuat saya lebih dekat kepada teman-teman saya, lebih dekat kepada orang-orang yang bisa bareng sama saya, bersama-sama dengan saya ngadain fellowship apa-apa gitu ya. Jadi saya melupakan, tidak membuat dekat. Sekarang saya menyadari bahwa saya kurang pengucapan syukur dalam hidup saya. Mestinya berkat itu membuat kita dekat sama Tuhan, tetapi membuat kita melangkah tanpa kita sadari. Karena kedagingan kita ini pengen yang nyaman sama teman, pengen yang nyaman sama orang-orang yang ya bisa bareng-bareng sama kita. Seperti itu ya, hati-hati saudara ya. Kita lihat Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi benar-benar kita harus menutup akan menjaga akan tembok pertahanan kita dan menutup setiap celah ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tetapi kita tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Kita bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan atas semua dosa yang telah kita buat. Tuhan tolong kami, seperti saya nggak usah baca ya, di 1 Yohanes 3 ayat berapa gitu tuh ada. Jika kita mengaku dosa kita, jadi kita buat pengakuan dosa, kita terima pengampunan dari Tuhan dan kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita tidak melakukannya lagi. Karena roh jahat itu senantiasa ada ya, hati-hati sekali ya. Jangan biarkan dia bekerja dalam hidup kita. Yesaya 58 ayat 12. Saya harus ngebut. Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan. Kita akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kenapa disebut sudah berabad-abad? Mungkin dari orang tua kita, dari orang tua aja lah. Orang tua, di atasnya orang tua kan kakek nenek gitu ya. Kan pasti masih hidup ya kakek nenek, orang tua, terus dan dari kita sendiri, hati-hati ya. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ini yang menyedihkan, kalau saya ingat ini menyedihkannya. Kenapa menyedihkan? Diletakkan oleh banyak keturunan, dari turunan tanpa kita sadari. Yang menyedihkan itu kalau orang itu adalah dari keturunan orang yang belum percaya. Kalau orang keturunan belum jadi orang percaya, yang dikeluarkan adalah logikanya dari turun temurun. Yang dikeluarkan adalah kekuatannya sendiri untuk menguasai gitu ya. Seperti misalnya gini. Ya orang Tionghoa suka bilang gini. Hormati orang tuamu. Memang benar, hormati orang tuamu. Nah, kalau udah hormati orang tuamu, tapi ada kalanya orang tua tuh suka lupa, dia mengucapkan hal-hal yang kamu adalah anak yang tidak berbakti. Nanti kamu ini itu. Nah, puji Tuhan orang tua saya nggak sampai seperti itu. Cuma saya masih mengingat, mami saya pernah bilang begini sama saya. Aduh, ini sih buat saya. Mami saya bilang, kamu tuh jangan begitu. Kamu mau punya ibu tiri? Siapa anak kecil diomong mau nggak punya ibu tiri? Takut kan? Tuh si umpamanya ibu tiri saya tuh siapa gitu ya. Saya nanya sama mami saya bilang itu tuh engkim kamu katanya ya, ensonya mami gitu ya. Orangnya masih hidup. Maksudnya mami saya masih hidup, engkim juga masih terlihat. Engkim tuh nggak galak nggak apa, tapi mami saya tuh suka ngomong seperti itu, asal ngomong aja gitu tuh. Nah
Itu tuh hal-hal yang dibuat oleh banyak keturunan. Jadi nanti kamu dapat ibu tiri dari ini itu. Kan anak tuh jadi takut kan, jadi mau lakukan apa-apa ya nurut. Ada baiknya, maka mungkin salah satu ketakutan dari saya karena ada hal-hal seperti itu, dan banyak hal tumpuk menumpuk sampai saya kenal Tuhan. Dan saya bersyukur karena ada firman yang berkata, saya bisa membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saya akan perbaiki dasar yang sudah diletakkan oleh banyak keturunan. Dengan apa? Dengan mengenal Tuhan, dengan tahu firman yang akan memerdekakan kita ya. Kita akan disebutkan memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat dapat dihuni. Nah, terus kita lihat lagi ya. Nah, kita bisa menyebutkan tembok kita ini adalah ya 58 ayat 12 benar. Tembok kita ini, kita bisa menyebutkan kepada tembok itu kita ini, engkau adalah keselamatan. Yang memagar kita adalah keselamatan. Engkau adalah tembok puji-pujian. Jadi setiap hari kita harus dipenuhi dengan pujian sebagai tembok, sebagai pagar pertahanan kita. Gitu ya, pagar pertahanan kita ya. Tuhan, engkau yang membuat pagar pertahanan di dalam tubuh saya, di dalam pikiran saya, di dalam keuangan saya, di dalam semua harta yang Tuhan percayakan kepada saya. Kita cuma bisa meminta kepada Tuhan yang sanggup menjaga. Kalau Tuhan mau, segalanya juga nggak ada gunanya ya. Jadi kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai pagar pertahanan kita, tembok pertahanan, tembok dari hidup kita. Ada juga gini, seperti ada perkataan jahat yang kita ucapkan, yang kita ucapkan itu akan membuat celah buat kita dan juga celah buat orang lain. Maksudnya celah buat orang lain itu karena melukai hati orang itu. Misal salah satunya nih, kita nih bilang gini, kita nih ngomong misalnya, waduh kalau caranya begini saya bisa rugi. Kamu membuat saya sedemikian, enak aja. Kita ngomong berdua. Nah, itu membuat celah buat kita karena kita mengucapkan kata rugi. Nah, tapi buat dia tertemplak karena dikatakan enak aja. Kalau kalimat itu biasa, nggak apa-apa saudara, karena biasa, diucapkan biasa. Tapi kalau diucapkan dalam keadaan emosi, nggak enak gitu ya. Amsal 15 ayat 4, coba kita lihat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah curang melukai hati. Kenapa orang kadang-kadang menjauh daripada seseorang? Karena dia tahu, daripada dia hati saya tidak bisa jaga hati, lebih baik kita menjauh. Karena lidahnya itu seringkali mengucapkan hal-hal yang enggak enak gitu ya. Kita lihat Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia ya, asal ngomong gitu. Terus karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi di dalam ucapan kita itu ada pembenaran dan ada penghukuman. Apa yang kita ucapkan itu? Ada pembenaran, ada penghukuman. Jadi kalau kita tahu pintu kita ini, pintu tubuh dari kata kita, pintu kita ini, pintu daripada mulut kita ya. Mulut kita ini adalah pintu gerbang untuk kita nih. Ketika kita ngomong, kita bisa perang. Walaupun tiba-tiba kita santai, seperti yang tadi saya kasih contoh itu, bisa tiba-tiba kita nih ribut gitu tuh, ribut. Ada suami istri yang suka bilang gini, aduh saya sih nggak bisa ngomong lah sama dia. Tiap kali ngomong ribut, tiap kali ngomong ribut. Nah, padahal itu kalau salah satu mau belajar untuk mengerti akan orang lain, dia tidak akan ribut. Tapi ini enggak. Jadi kalau istilah mami saya lagi, saya sebutin istilah mami saya, gentong sauran katanya ya. Gentong sauran.
Kalau gentong sauran tuh saling menyaut ya. Mendingan kancing sama baju sama rumahnya klop. Jadi kalau gentong sauran rame, jadi rame ya. Itu salah satu contoh. Nah ini nih kita ini tahu ya, kalau mulut kita sia-sia itu kita sudah memberi hak hukum kepada musuh untuk melalui kata-kata kita. Dia masuk melalui kata-kata kita ya. Hati-hati ya. Nah kita lihat di Roma 12 ayat 14. Keburulah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi kita tahu perintah, kalimat perintah, berkatilah lah ya, kata perintah. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi Tuhan udah memberi kepada kita. Firman udah ngasih tahu kita, mengingatkan kita supaya menahan diri daripada mengutuk dan mengucapkan kata-kata yang isinya jahat. Kutuk itu tuh kata-kata isinya jahat. Saya kalau nginget-nginget lupa, tapi kalau lagi diem tuh saya ingat semua tuh berkata. Aduh, kalau udah di sini saya lupa, mestinya dicatat ya, tapi udahlah. Nah, ya jadi kita nih harus tahu, berkatilah dan jangan mengutuk gitu ya. Ingat kisah Bileam. Bileam kan suruh ngutukin Israel. Israel itu sudah diberkati. Jadi yang sudah diberkati Tuhan tidak mungkin bisa dikutuk. Jadi kita harus tahu, kita jangan membiarkan mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau dia diberkati. Tuhan mengucap syukur, saya memberkati juga orang itu. Jangan kita menjadi iri dengan berkat yang Tuhan berikan pada orang itu. Kadang-kadang kita berpikir secara pikiran kita sendiri, aduh Tuhan dia diberkati kok saya enggak gitu ya. Enggak, kita ngucap syukur dengan orang yang ikut mengucap syukur dengan orang yang diberkati. Malah kita terpacu untuk Tuhan cara hidup orang itu membuat saya semangat gitu ya. Nah terus kita lihat Matius 18 ayat 19, ayat terakhir, buru. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, saya baru ngeh di sini saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, 2 orang sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kalau kesepakatan itu bekerja bisa merusak dengan kata-kata negatif dan juga bisa mendatangkan hal-hal yang nggak enak. Makanya kan kalau orang bilang apa gitu ya, orang bilang apa kan, amin sepakat, ya, amin sepakat. Ya. Itu berarti 2 orang ini setuju dengan hal-hal yang baik. Tapi jika 1 orang ngomong, keadaan kamu kayak gini, nanti kamu sakit A, sakit B, sakit C, itu kan gak bagus kan? Nah, puji Tuhan ya, kita orang Kristen bisa ngomong, tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau di hadapan dokter, sulit ngomongnya. Paling kita mengucap syukur, Tuhan saya gak seperti itu. Dalam hati Tuhan gak seperti itu, tidak seperti itu. Nah, kita gak sepakat dengan hal-hal yang merusak. Jangan sepakat dengan hal-hal yang merusak. Biarpun itu menurut pengetahuannya akan terjadi ini dan itu. Jangan sepakat. Hati kita harus tidak sepakat dengan kata-kata itu. Walaupun ilmiah, walaupun pokoknya banyak hal itu. Enggak. Pokoknya percaya sama perlindungan Tuhan. Tapi ketika kita tidak sepakat itu, kita harus menyatakan kebenaran Tuhan sebagai ganti daripada orang itu. Sebagai ganti daripada perkataan orang itu. Jadi kalau misalnya nih ya, aku terima kesembuhan dalam tubuhku, aku berjalan dalam kesehatan ilahi, hidupku akan berbuah di dalam nama Yesus. Nah itu kita harus mengatakan seperti itu. Ketika orang mengatakan kamu ini lemah di sini, maka kamu akan ini itu. Walaupun secara ilmiah, secara kedokteran, secara apa mungkin benar. Tapi kita tahu kita memiliki dokter di atas segala dokter. Jadi kita jangan sampai iya. Dan jujur saya kebanyakannya cepat percaya saudara. Saya ini otaknya nih cepat percaya. Jadi kita nih harus hati-hati sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, kecelakaan atau musibah yang terjadi mungkin pertanda kutukan sedang dilepaskan ke atmosfer.
Kalau orang Tionghoa ada, coba bayangin orang Tionghoa, ada perkataan bulan 7 tah. Ya. Orang Tionghoa nih ada bulan 7 nantinya ini ada ini nih. Nah, karena senang dengar cerita, kita kan percaya ya ini. Terus beneran terjadi, misalnya ada musibah, ada kecelakaan. Nah, itu hati-hati karena apa? Perkataan itu diucapkan di udara, ditangkap oleh penguasa-penguasa di udara, dilepaskan ke udara, dan ketika pada waktunya tiba, dia mulai bekerja. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Kita harus kenali, sebagai orang percaya kita harus mengenali, wah ada hal-hal seperti ini, dan kita harus melawan. Dengan apa? Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dengan darah Yesus. Saya bersyukur kalau saya dengar gini, kalau mulai ada hal-hal yang tidak enak, cari tempat tinggi, kita perkatakan utara, selatan, barat, dan timur, kita perkatakan hal-hal yang bisa mentahirkan akan udara, akan atmosfer di kota kita, di keluarga kita. Ya rumahnya loteng, bersyukur bisa di atas loteng gitu ya. Kita bisa memperkatakan, bisa mentahirkan dengan apa? Cuma dengan firman, dengan darah Yesus. Kita ucapkan, kita pergunakan kuasa dan otoritas, karena Tuhan sedang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Itu aja yang saya bisa sharekan. Terima kasih. Temanya adalah menutup celah ya. Sebenarnya ini yang dinamakan, apa sih namanya menutup celah? Kalau saudara melihat satu pintu itu gak bisa ditutup. Kenapa ya pintu ini gak bisa ditutup? Karena dengan renggangnya keadaan udara saat ini, kita tahu kemarau yang luar biasa, pintu-pintu itu suka gak bisa ditutup. Karena ada apa? Ada celah ya. Antara satu dengan yang lain ini ada celahnya yang membuat pintu tidak bisa tertutup. Nah saudara, kita harus benar-benar jangan sampai ada celah. Nah, tadi diceritakan oleh Ibu Abigail ada 2, yaitu antara berbicara berbicara sia-sia ya. Dikatakan kamu jangan berbicara yang sia-sia. Nah, yang satu dikatakan kamu harus deklarasi. Betul ya? Jadi sebenarnya ini keputusan dalam hidup saudara dan saya. Kita ini pintu firman Tuhan kemarin dua hari berturut-turut dari Freddy dan Lucky itu bicara tentang Ayin Dalet, betul ya kemarin? Bicara tentang pintu, ya. Pintu itu akan dibuka lebar-lebar, open doors, ya. Ada pintu. Salah satu adalah mulut kita ini pintu. Pintu ini bisa mengeluarkan perkataan yang sia-sia, tapi pintu ini bisa mengeluarkan suatu perkataan yang positif, yaitu dia katakan tadi, kamu harus deklarasi, patahkan itu semua, yang jelek harus dipatahkan. Saudara, tadi malam saya itu lagi lihat khotbah di YouTube. Tiba-tiba cerat itu ada, kan biasanya begitu kan, kalau kita mau lihat di YouTube di HP suka kadang-kadang bawah-bawahnya itu ada YouTube yang lain kan. Nah pas YouTube yang lain itu tentang wawancara dari seorang yang namanya Monggol ya, saudara tahu itu. Saya bilang, nah judulnya yang membuat saya itu tertarik adalah dikatakan begini. Judulnya itu wawancara tentang satanis gitu. Ah sih, katanya orang ini Kristen, pikir saya dalam hati ya. Kok bicara tentang satanis gitu. Jadi saya buka kemarin. Saya nggak pol lihatnya. Cuman salah satu hal yang dibicarakan dia adalah begini. Sebelum bagaimana dia itu dulunya orang Kristen,
ya. Terus suatu saat dia itu masuk ke golongan satanis. Akhirnya dia bertobat. Nah, itu garis besarnya. Cuman salah satu hal dia cerita bagaimana kuasa kegelapan itu menarik dia, ya. Bahwa dia itu waktu itu masih lagi di salah satu kayak ya kafe lah kemungkinan. Tiba-tiba ada orang barat datang, terus nimbrung ngobrol. Lalu dikatakan, kamu mau nggak masuk dalam komunitas kita, gitu. Nah akhirnya dia ketarik karena apa? Dia bilang komunitas kita ini adalah komunitas yang tidak melihat siapa kamu. Apa kamu kaya atau kamu miskin, atau kamu dulu nakal atau tidak nakal, atau kamu berpendidikan atau tidak pendidikan. Kami ini sama. Kami menerima kamu apa adanya dan saya akan benar-benar mengajak kamu. Kamu adalah saudara saya. Kamu adalah bagian dari saya. Nah, waktu Mongol ini dia mendengar itu, dia merasakan bahwa dia adalah orang yang terbuang. Ya, kok ada orang yang seperti ini ya? Kok mau menerima aku apa adanya? Ini komunitas apa? Gitu. Akhirnya dia masuk komunitas itu. Saudara, ini adalah jerat iblis ya. Saat-saat ini juga seringkali kita itu apalagi sekarang open doors ya, suka ada yang menawarkan perkara-perkara yang spektakuler ya. Makanya nanti hari Selasa saya ingin bahas itu semuanya, bagaimana celah-celah yang seperti itu kita bisa tutup ya. Nah sesudah itu dia akhirnya masuk, diajarin, dan salah satu hal yang dia katakan bahwa atmosfer di udara seperti firman Tuhan katakan itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dia katakan timur karena dia diajari tentang mata angin ya. Mata angin itu ada 4 jadi 8 jadi 16. Dia katakan karena ada jurusan-jurusan, dia diajari sedemikian rupa sampai dia tahu persis bahwa kuasa kegelapan itu ada di sekitar kita. Nah, caranya bagaimana? Lalu dia ditanya, kok kamu bisa bertobat? Itu bagaimana? Oh, karena begini. Setelah saya masuk ke level yang tinggi, itu saya mau enggak mau punya dasar kekristenan dari sejak kecil. Lalu dia mengatakan begini, kamu ini sudah punya level yang tinggi. Salah satu hal dikatakan, kalau kamu jangan mengharapkan kalau kamu mati bisa masuk surga. Kamu mati masuknya neraka. Dia kaget lah. Kalau dia tahu persis neraka itu apa. Jadi itu yang bikin dia bingung. Itu yang dia bikin berusaha bagaimana untuk dia bisa keluar dari komunitas itu. Ya saya mengucap syukur, itu panggilan yang saya rasakan, panggilan. Sehingga dia akhirnya bisa keluar dari itu karena dia ditolong juga. Dan ada beberapa komunitas Kristen dan seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengcover dia. Ya, saya bersyukur dikatakan begini, bahayanya yang ada di sekitar kita ya, bahwa kuasa kegelapan itu banyak sekali. Begitu kamu buka celah, begitu dia masuk. Begitu dia seperti udara. Begitu kita buka jendela, langsung udara itu masuk. Kuasa kegelapan itu juga seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi ada 2, bibir mulut kita jangan berbicara sia-sia, karena itu bukan salah. Dan yang kedua, kalau ada sesuatu hal yang menyerang kita, harus dikatakan ditolak dan deklarasi. Nah, saya berdoa saat-saat yang seperti saat ini kita masih dalam keadaan puasa, benar-benar kita menjaga diri, jangan buka celah. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami pada saat ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya yang Engkau berikan buat kami hari-hari ini. Untuk kami boleh masuk di dalam semua rencana-Mu yang sungguh amat sangat luar biasa Tuhan. Engkau menyediakan perkara luar biasa tanggal 19 ini Tuhan. Engkau mengirimkan hamba-hamba-Mu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, menyampaikan semua tentang open doors Tuhan. Dan ada beberapa yang akan membuat seminar tentang open doors, tentang bagaimana yang dinamakan marketplace itu Tuhan. Kami berdoa saat ini, siapkan kami punya wadah yang besar, sampai kami Tuhan bisa menerima bagian kami seperti yang Engkau mau. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap Tuhan dimanapun kami berada. Persiapkan kami Tuhan, tidak ada satupun yang akhirnya tidak menerima sesuatu. Kami percaya ada yang perkara yang ajaib dan kami bisa menerima penuh Tuhan seperti yang Engkau mau. Persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-firman di tempat ini tanggal 19. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, berbicaralah saat-saat ini supaya mereka boleh mempersiapkan seperti bagiannya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang akan membuat reka-reka yang kami tidak pernah tahu. Engkau mempunyai 1001 jalan untuk menyelamatkan bangsa ini. Engkau punya 1001 jalan untuk membuat negara ini tetap ada pada posisi yang benar. Kami berdoa sangat Tuhan, Engkau yang memilihkan akan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan. Seorang pemimpin yang sungguh-sungguh Engkau pilih Tuhan untuk meneruskan semua rencana-Mu atas Indonesia. Sehingga Indonesia dientaskan dari kemiskinan Tuhan. Indonesia mengalami kemajuan perkara ekonomi. Indonesia menjadi negara yang dapat menggali semua kekayaan. Dan Tuhan, kekayaan yang ada di darat laut, kami minta di dalam nama-Mu bisa digali dan dapat dipergunakan untuk kemakmuran bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami juga minta di dalam nama-Mu, biarlah pertentangan apapun didamaikan Tuhan. Ada roh pendamaian. Kami patahkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua kutukan-kutukan yang terjadi, yang dilancarkan, roh perpecahan, roh pemberontakan, roh ketidakpuasan, Bapak kami tahu itu yang ditaburkan. Tapi kami percaya Engkau sanggup membuat segala sesuatu. Kesatuan Indonesia akan terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami berdoa terus Tuhan untuk tanggal 19 ini. Penuhi tempat ini dengan atmosfer yang daripada-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memenuhi tempat ini dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Sehingga pada saat mereka masuk, mereka sudah mengalami sesuatu perubahan dalam hidupnya. Atmosfer tempat ini akan mempengaruhi akan setiap yang hadir. Tuhan, tidak ada yang tersinggung, tidak ada satu yang merasa sakit hati. Tapi mereka semua menerima dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semua. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa saat ini Tuhan, dengan keadaan cuaca yang saat ini kami berdoa, biarlah Engkau memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu.
Dan saat ini kami menerima akan daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang ilahi memasuki akan tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Apapun yang Kau izinkan terjadi, virus apapun maupun semua baksil-baksil apapun Tuhan yang ada di sekitar kami, yang ada di udara ini, tidak akan dapat mempengaruhi kami. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu keadaan saat ini Tuhan, polusi yang ada, apapun yang ditaburkan, kami berdoa tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan kami dan kesehatan kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami mau menyerahkan akan semua bencana alam yang Kau izinkan terjadi. Bapa, Engkaulah yang memegang kendali dalam segala perkara. Lakukan yang terbaik. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih daripada semuanya. Kami punya Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kekuasaan-Mu melebihi daripada segala kuasa dan penguasa yang ada di udara. Kami mengucap syukur kami mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami punya akses langsung kepadamu Tuhan. Sehingga benar-benar tidak ada doa-doa kami yang terhalang oleh kuasa kegelapan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menutup semua celah yang ada dalam hidup kami. Lepaskan kami daripada celah-celah yang kami sudah buka. Ini tangan kami, ini kaki kami. Biar hari ini ya Tuhan, perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil. Apapun yang kami kerjakan bersama menghasilkan berkelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau akan memberikan kepada kami lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau sungguh amat sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan akan berkati saudara semuanya.